Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online. Dan kita percaya kita boleh sehat, kita boleh ada sampai hari ini. Semua berkat kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita kembalikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan ini. Untuk itu seluruh jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama memuji menyembah Dia. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari segenap kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita angkat suara katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi sama-sama ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku puji. Ya Bapa, hari ini
saudara yang siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai, boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan, sorakan. Haleluya. Mari semua jemaat Ramani dimanapun saudara berada saat ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mentinggikan nama Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan yang perkasa, Allah yang kita muliakan. Mari sama-sama kita nyatakan yang terbaik bagi Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih. Sama-sama nyatakan, Tuhan adalah terangku, penutup hidup.
terus nyatakan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kekal bagi setiap kami, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan setiap kami ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa
Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Mari seluruh jemaat GBI Rahmani dimanapun engkau berada, ikut menyembah Tuhan bersama-sama. Angkat suaramu. Oh haleluya. Oh kami menyembahmu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Oh haleluya. Sembah Dia. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Bapakku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Untuk itu kami mau hadir di tempat ini. Begitu juga jemaat yang ikut mengikuti ibadah online ini, semuanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, terkhusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang terpancar di atas mimbar ini. Kami percaya firman yang disampaikan akan sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Kami percaya bagi setiap yang mendengar juga boleh diberkati, dipulihkan, disembuhkan, diberi kekuatan baru, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya dalam satu nama yang berkuasa kami naikkan doa dan pujian ini, biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom ya bagi kita semua. Saya mau menyapa buat seluruh jemaat GBI Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online ini, kiranya Tuhan tetap dalam penyertaan Tuhan, ya, tetap dilindungi Tuhan, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Saya yakin kita akan bisa melewati masa-masa yang sukar ini bersama Tuhan dan kita boleh memperoleh ya masa depan yang cerah dan penuh harapan. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menikmati keterbatasan. Menikmati keterbatasan karena di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak menentu deh, dan ditambah lagi sekarang kita tahu COVID masih tetap dalam terjadi peningkatan, tetapi kita bersyukur peningkatan itu tidak separah ya, tidak terlalu tidak, sebenarnya peningkatan itu kalau kita tidak, pemerintah tidak ambil ancang-ancang atau tidak mengambil sikap, mungkin
peningkatan COVID ini bisa lebih parah dari yang sekarang. Tapi kita bersyukur, kita tahu peningkatannya ya walaupun begitu banyak, tetapi bisa dibilang dalam kategori yang tidak terlalu begitu parah ya. Jadi kita harus tahu untuk menikmati keterbatasan, karena kita tahu dalam kondisi yang sekarang ini kita penuh dengan keterbatasan ya. Kita dibatasi untuk bisa pergi kemanapun, kita dibatasi, kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang ya, sekitar kita sebut namanya social distancing, jadi kita jaga jarak, kita jaga tidak menghadiri pertemuan-pertemuan yang cukup ramai, kita menjadi orang-orang yang seperti dibatasi gitu ya. Beda dengan sebelumnya, kita bebas mau kemana aja bisa ya, mau traveling, mau keluar negeri, mau kemana aja nggak ada halangan. Tapi sekarang kita mau pergi harus rapid test, tunjukkan buktinya kita tidak ada tidak terpapar corona gitu ya. Kita pergi kemana-mana harus mengikuti protokol kesehatan sehingga menjadi sulit gitu ya. Nah sekarang kita tahu bahwa manusia lebih senang mendengar kata tidak terbatas daripada kata terbatas, betul nggak? Kalau ada orang mendengar kata tidak terbatas lebih senang daripada dia menjadi orang yang terbatas. Tetapi faktanya kita sebagai manusia di muka bumi ini, kita diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan yang kita punya. Karena yang tidak terbatas hanyalah Tuhan. Tetapi bagaimanapun manusia pasti akan terbatas. Saya kasih contoh dalam segi umur, kita tahu umur manusia terbatas, ya nggak? Nggak ada manusia yang punya umur tidak terbatas. Mau dia sehebat apapun menjaga kesehatannya, makan dijaga gitu ya, makan sayur, tidak makan yang berlemak-lemak gitu ya, olahraga yang cukup. Tetapi pada satu titik, pada akhirnya juga umur itu akan berakhir, ya nggak? Bagaimanapun juga kita pasti akan check out dari dunia ini, betul? Iya. Makanya kita harus tahu sehebat apapun kita mencari ketidakterbatasan, tetapi pada dasarnya kita akan sampai pada titik kita sadar bahwa kita itu terbatas. Dari hal finansial misalnya, setiap orang senang mempunyai segi ekonomi yang tidak terbatas, betul nggak? Orang lebih cenderung senang dengan ekonomi yang tidak terbatas, beda dengan kita mempunyai ekonomi yang terbatas. Kalau kita pergi ke mall, kita bisa tahu, kita lihat semua barang yang ada di mall itu pasti dikasih harga, betul nggak? Dikasih nilai, value. Sehingga setiap orang yang pergi ke mall pasti kalau mau membeli barang, pasti ngecek dulu harganya. Adakah saudara yang beli barang nggak lihat harganya dulu? Ya, itu pasti para sultan-sultan gitu ya. Dia beli langsung ambil aja, nggak usah lihat harganya. Tetapi kita semua yang ada di sini, termasuk saya, ya, saya juga kalau ke mall pasti kalau ngelihat barang lihat harganya dulu ya, sesuai nggak dengan kantong yang kita miliki gitu ya. Kalau tidak ya tentu nggak kita beli gitu. Nah kita semua pasti punya titik keterbatasan. Tapi setiap orang berlomba-lomba untuk melewati keterbatasan itu. Dalam segi ekonomi, kita tahu kita punya ekonomi yang terbatas, makanya seluruh orang di muka bumi ini mau punya pendidikan yang baik. Mau bekerja dengan keras, tentunya untuk memajukan ekonomi. Supaya ekonomi yang terbatas bisa kita break out, kita lewati, dan akhirnya kita bisa titik ekonomi yang lebih baik gitu. Nah itu adalah suatu hal yang positif. Ya. Begitu juga masalah kalau tentang keterbatasan ya, pulsa. Ya, kita kalau punya pulsa yang terbatas nggak enak gitu ya. Kalau kita punya pulsa yang terbatas, tentu kita tidak bisa nonton ibadah online ini gitu. Kita senang kalau kita punya paket yang tidak terbatas ya. Makanya sekarang kalau gerai-gerai dari seluler itu ya mencari berlomba-lomba membuat paket yang tidak terbatas, paket unlimited supaya internetnya tidak terbatas gitu. Nggak ada orang yang mau ngambil paket yang sebulan 8 giga, maka orang-orang pasti mencari paket yang tidak terbatas gitu. Ya enggak? Biar kita bisa internetan sepuasnya ya. Tetapi ada juga satu hal keterbatasan, ketika keterbatasan itu dilepas, itu menjadi sesuatu yang negatif. Saya kasih contoh. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita menikah, ya, syarat untuk kita menikah itu yang pertama, ya, yang pertama kita harus menikah dengan orang yang berlawan jenis, betul nggak? Nggak ada di Firman Tuhan dengan sesama jenis. Itu adalah sebuah keterbatasan yang dibuat Tuhan untuk demi kebaikan kita. Tetapi sekarang dunia mulai berubah. Keterbatasan itu sudah mulai dibobol, dilepas. Sekarang makanya ada pernikahan sesama jenis. Ya, padahal Tuhan sudah buat keterbatasan supaya itu demi kebaikan kita bersama.
Tetapi namanya manusia pengen melewati batas. Ya, sekarang makanya banyak pernikahan sesama jenis, bahkan di luar negeri, di Amerika pun sudah suatu hal yang biasa. Malah kalau ada pendeta yang tidak menikahkan sesama jenis bisa diberikan sanksi, diberikan hukuman gitu. Begitu mengerikan. Kita bersyukur di bangsa kita tidak seperti itu ya. Nah, makanya ada keterbatasan-keterbatasan yang mungkin emang sudah diberikan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Dalam segi ekonomi misalnya, tadi saya bilang kita lebih senang dengan ekonomi yang tidak terbatas. Kita punya ekonomi yang lebih, itu lebih baik, betul nggak? Tapi terkadang Tuhan berikan kita ekonomi yang mungkin tidak lebih dari orang lain, itu untuk kebaikan kita. Karena orang yang mempunyai ekonomi lebih, tantangannya pun lebih besar gitu. Ya, seperti ada pepatah yang mengatakan jika pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang, betul nggak? Iya. Begitu juga dengan kita, kalau kita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, ya tantangannya pun semakin besar. Makanya di tengah COVID, tengah pandemik ini, ya mungkin kita banyak orang-orang yang mengalami kekurangan dari segi ekonomi, kita mempunyai keterbatasan dalam ekonomi. Kita harus sadar, kita harus punya perspektifnya Tuhan. Kita sadar kita diberikan seperti ini, semuanya demi kebaikan kita. Ya, tapi banyak orang pengen melewati keterbatasan itu, tetapi sesungguhnya seharusnya kita sadar bahwa Tuhan berikan keadaan seperti ini semuanya demi kebaikan kita sebenarnya. Dan seharusnya sekarang doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa rasa ucapan syukur. Kita harus selalu bersyukur apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya, contohnya juga keterbatasan dalam kesehatan. Ya, kalau kita tubuhnya sehat tidak punya penyakit, rata-rata orang yang tubuhnya sehat malah suka tidak menjaga kesehatan. Mereka suka makan asal-asal, suka makan yang mungkin harusnya tidak baik tapi dia makan aja gitu mumpung masih sehat gitu ya. Tapi ketika orang itu sakit, baru dia membatasi makanan itu. Seperti saya gitu ya. Kemarin saya ngecekin ternyata asam urat saya tinggi gitu. Tapi semenjak saya tahu asam urat saya tinggi, saya mulai membatasi diri untuk tidak makan makanan yang mengandung purin tinggi. Seperti jeroan, seafood gitu ya. Sehingga saya bisa menurunkan asam urat. Nah, begitu juga dengan kita. Mumpung kita masih sehat, mari kita membatasi makanan-makanan apa yang perlu kita makan. Gitu, ya. Nah, kenapa sih saya mau menyampaikan ini kepada saudara sekalian? Karena saya mau menarik tentang keterbatasan ini, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah merubah paradigma. Waktu dimana di zaman masa-masa masih hukum Taurat, tetapi Tuhan mau merubah menjadi kasih karunia. Mari kita buka dalam Matius 5 ayat yang ke-38 sampai ke-39. Ya, Matius 5 ayat yang ke-38 sampai ke-39, di mana Tuhan Yesus melepaskan yang tadinya tidak terbatas menjadi terbatas. Saya bacakan dulu ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa sih hubungannya dengan tentang keterbatasan? Kita tahu bahwa zaman dulu hukum Taurat, siapa yang dia melanggar peraturan, dia akan diberikan hukuman. Artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau engkau disakiti, engkau harus bisa membalas lebih dari apa yang orang lain lakukan. Betul nggak? Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita, ketika kita sudah lahir baru, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita sudah memasuki dalam perjanjian baru. Kita menjadi orang-orang yang membatasi diri untuk melampiaskan emosi kita. Makanya orang yang hidup di masa lalu, hidup yang belum mengenal Tuhan, dia akan seperti orang yang tidak punya batas. Dia bisa balas orang semau dia bisa berikan, kalau dia dijahatin, dia bisa jahatin lebih lagi. Ya, tetapi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita harus bisa menikmati keterbatasan. Keterbatasan untuk meluapkan emosi yang kita punya, keterbatasan untuk kita bisa menjahati orang lebih gitu ya. Seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih sabar, mempunyai karakter yang baik gitu ya. Seharusnya kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kita menjadi orang-orang yang punya keterbatasan dalam meluapkan emosi ya. Apakah saudara sudah sadar akan hal ini? Saya berdoa untuk setiap saudara yang menyaksikan ibadah online ini ya, supaya dalam masa-masa COVID ini, saya tahu betul
Ada begitu banyak orang-orang yang mulai jenuh, stres, bosen, mungkin karena di rumah terus, jadi mudah tersinggung, mudah emosi gitu ya. Senggol dikit bacok gitu ya. Kita harus bisa membatasi diri. Kita harus sadar kita sudah ditebus Tuhan. Ya, kita sudah menerima kasih anugerahnya. Dan firman Tuhan hari ini supaya kita melawan orang yang berbuat jahat kepadamu dengan kebaikan. Jika kita ditampar pipi kanannya, kita berikan pipi kiri. Ya, emang ini begitu sulit, tapi saya yakin Tuhan tidak mungkin memberikan sebuah perintah kalau manusia tidak bisa melakukannya. Ya, saya tahu betul kita sudah banyak begitu mengalami hal-hal yang tidak baik ya selama dalam pelayanan. Dan kita pernah punya full timer ya, itu full timer yang kita berikan kepercayaan begitu besar ternyata mengkhianati kita gitu. Yang harusnya dia bisa kita berikan kepercayaan dengan baik, dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, tetapi dia malah pakai kepercayaan yang kita berikan untuk keuntungan dia gitu. Sehingga bisa dibilang kita banyak kehilangan uang, ya, materi begitu banyak. Kalau bisa dibilang kita kesal, kita bisa balas dia, kita bisa hukum, kita bawa ke dalam ranah hukum, dalam hukum gitu ya, kita bisa tuntut gitu. Tetapi kita tahu kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah hidup dalam perjanjian baru. Kalau kita dijahati, kita balas dengan kebaikan. Pada akhirnya senior pastor tidak menuntut orang tersebut, bahkan mengampuninya dan melepaskannya. Kalau pakai bahasa Alkitabnya, ya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, gitu ya. Kalau pakai bahasa kiasan dari Alkitab, seperti kata Tuhan Yesus pada orang yang ketahuan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya berdoa buat kita semua dalam tengah-tengah kesesakan COVID-19 ini, kita harus bisa menikmati keterbatasan kita dengan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan ketika kita sedang dijahati orang, ingatlah kita harus bisa membatasi diri kita supaya kita tidak terjerat dalam jeratan iblis. Karena kalau kita masuk dalam ranahnya iblis, pasti kita akan lebih senang membalas orang itu, betul nggak? Berikanlah pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, dan kita yakin kita akan bisa menikmati keterbatasan apa yang diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, untuk itu Tuhan juga mengingatkan ya, waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, kita tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus mau ditangkap. Ya enggak, kalau kita baca dalam Yohanes 18 ayat yang ke-6, ya tidak usah dibukakan tapi saya mau singkat saja. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, ya, dan Petrus mengeluarkan pisau dan sempat memotong telinga prajurit, dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan telinganya kembali. Dan Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, sekalipun Tuhan punya kuasa sebenarnya, bisa menolak itu semua untuk tidak disalibkan, tetapi dia tahu, Tuhan tahu bahwa dia sedang mengerjakan karya keselamatan. Dia mau membatasi dirinya, dia tidak mau memakai kuasanya untuk menyakiti orang-orang yang menyakitinya. Sehingga Tuhan mengeluarkan statement, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, begitu juga dengan kita, mari kita bisa membatasi diri di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita harus bisa menikmati dan mencukupkan diri dalam keterbatasan yang kita miliki. Entah itu keterbatasan secara finansial, keterbatasan dalam kesehatan, keterbatasan dalam mobilitas ya. Dalam keadaan ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita menikmati ya, dan kita menikmati semuanya karena kita yakin pada akhirnya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kita semua. Amin. Ya, ayat yang terakhir saya undang untuk maju ke depan. Praise and worship. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, jadi bebas tapi dalam keterbatasan. Ya, kita itu sebenarnya sudah dibebaskan dari dosa, tetapi kita harus tetap dalam keterbatasan. Ya, namun lebih dari itu kebebasan tanpa batas hanyalah umpan yang mematikan. Saya yakin kita semua senang untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak terbatas. Tetapi kalau kita masih dalam keterbatasan, biarlah kita bisa menikmati keterbatasan yang Tuhan beri. Kita tetap jaga hati kita, karena tuh firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ibrani 13 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama jika Jemaat GBI Rahmani menyaksikan online. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima, 3, 2, 1, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya berdoa buat kita semua dengan segala keadaan yang sesak, ya, kalau saya boleh bilang pakai kata sesak, keadaan yang sedang tidak baik, ya, biarlah kita tetap mencukupkan diri, ya, kita tetap bisa menikmati keterbatasan yang kita miliki. Jangan berkecil hati, kita terbatas bukan berarti kita lemah, kita diberikan keterbatasan supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Ya, bersyukurlah, biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Karena firman Tuhan mengatakan Dia tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, kita angkat pujian. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Karena kasih karunia-Mu Engkau memulihkan kami Tuhan. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Tuhan, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku yang kekal. Katakan sekali lagi, kau selalu ada, kau selalu bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur boleh masih bisa beribadah sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi biarlah persekutuan yang kudus itu bisa kami jalin sesama jemaat GBR Rahmani dimanapun mereka berada. Kiranya hamba-Mu berdoa mengangkat tangan untuk memberkati setiap mereka. Yang sakit boleh mereka disembuhkan oleh Tuhan, yang berat Tuhan akan angkat, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi setiap mereka yang percaya. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan tangan kami terangkat juga untuk berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan lawat bangsa kami, berikan hikmat marifat kepada pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden sampai jajaran terendah sekalipun. Tuhan berikan mereka hikmat. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang bisa terlepas dari COVID-19. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan dipulihkan dan dilawat oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Karawang ya Tuhan. Berikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan bagi kota kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kota kami, bebaskan juga dari COVID-19. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah ibadah ini ibadah yang selalu menyenangkan hati-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya bagi setiap kami untuk menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Mari seluruh jemaat GBR Rahmani dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa bimbingan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. God bless you. Happy Sunday.